Shalom. 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 Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita bisa bertemu kembali di channel The Safe Ministry di mana kami senang untuk belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kami kaum para awam yang senang berdiskusi bersama dengan pemirsa The Safe Ministry. Dan pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini sangat menarik, yaitu mengenai pelajaran masa lalu. Dan kami sudah siap untuk berdiskusi, tetapi sebelum itu kita akan doa buka, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bisa mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti dan fokus dalam mempelajari pelajaran kali ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan masuk lebih detail dari hari ke hari, kita akan mendengar pelajaran pengantar pada minggu ini oleh Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita akan mengulas dalam satu minggu ini hal-hal yang terjadi di masa lalu yang Tuhan sudah lakukan di dalam sejarah dunia ini. Kita perhatikan Mazmur 78 ayat 3 dan 4 sebagai ayat hafalan kita. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi kalau kita perhatikan, cermati baik-baik dua ayat ini, bahwa ya ini ya dari Mazmur Asaf, ya Asaf bilang apa yang sudah kami dengar dan yang sudah kami ketahui dan yang diceritakan ya kepada kami nggak akan sembunyikan, ya kami tidak akan sembunyikan, tapi apa, kami akan ceritakan. Jadi ini kalau kita perhatikan yang sudah didengar, yang sudah diceritakan, sudah diketahui, artinya ini sesuatu yang terjadi di masa lalu, ya, atau dalam bahasa lain ada sejarah, ya ada sejarah yang sudah terjadi. Lalu Mazmur Asaf bilang kami tidak akan sembunyikan tapi kami akan ceritakan. Nah, ini menuju ke masa depan, ya menuju ke masa depan. Supaya apa? Supaya angkatan-angkatan yang berikut, artinya generasi yang berikut, ya generasi yang berikut itu tahu apa yang Tuhan lakukan, sehingga yang mereka akan keluarkan, ungkapkan nanti hanyalah apa? Puji-pujian, ya oleh karena apa? Oleh karena generasi berikutnya termasuk kita, ya termasuk kita adalah angkatan yang berikut yang dikatakan oleh Asaf itu, yang mendapatkan pelajaran ya apa yang sudah didengar oleh si Asaf melalui yang diceritakan oleh nenek moyangnya, sehingga apa, kita hingga sekarang dan nanti juga ke generasi kita berikutnya kita akan mengakui kekuatan Allah dan perbuatan ajaib yang Allah sudah lakukan. Jadi dalam satu minggu ini kita akan mempelajari khusus beberapa Mazmur, ya Mazmur 78, 105, 106, 80, Mazmur 135. Ini semua nanti berisikan Mazmur sejarah, ya Mazmur sejarah. Terutama mulai dari mana? Mulai dari bagaimana Allah membantu orang Israel keluar dari tanah Mesir dan seterusnya, ya. Jadi nanti kita akan selidiki satu persatu, lalu apa nanti, ya, apa hikmahnya bagi kita, ya untuk mempelajari Mazmur sejarah ini, ya kenapa sampai pemazmur menuliskan sejarah itu dalam bentuk lagu maupun puisi di dalam Mazmur. Ini yang kita akan lihat nanti di dalam satu minggu ini. Semoga kita nanti mendapatkan bahwa akhirnya nanti kita akan mendapatkan kesimpulan, ternyata di setiap generasi, ya di setiap generasi semua umat Allah itu akan memainkan perannya masing-masing, walaupun perannya kecil tapi apa? Signifikan dalam apa? Dalam mengungkap sejarah, ya sejarah agung yang Tuhan sudah gariskan. Dan tujuannya apa? Nanti, ya nanti kita akan mengakui bagaimana kedaulatan Allah di dalam pertentangan besar di dunia ini. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, sebagai topik diskusi pertama kita akan mempelajari mengenai kesetiaan Tuhan yang tak terbendung. Seperti Pak Tobing sudah berikan pengantar, kita akan mempelajari mengenai masa lalu bangsa Israel. Pak Tobing, apa yang bisa kita ketahui dari kisah atau sejarah bangsa Israel sehingga kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak terbendung?
Luar biasa memang bagaimana kesetiaan Tuhan yang tidak terbendung kalau kita membaca Mazmur 78. Mazmur 78 ini kita ibaratkan sebagai sebuah ringkasan dari tiga sejarah, ya. Sejarah pertama yaitu sejarah bagaimana, ya, Mazmur menceritakan bagaimana tuntunan Allah ketika orang Israel dibebaskan dari perbudakan. Itu Mazmur 78 ayat 9 sampai 54. Lalu ketika dibawa keluar dari perbudakan, mereka berada di padang belantara, ya. Pemazmur juga secara khusus meringkaskan apa yang terjadi, ya, ketika mereka berada di pemukiman di negeri Kanaan. Lalu setelah itu di dalam ayat 65 sampai 72, ya, ayat 65 sampai 72 itu menceritakan apa? Agak jauh ke depan, ya, agak jauh ke depan bagaimana juga, ya, kisah orang Israel ketika Allah mempercayakan Israel kepada tangan Daud untuk memerintah, bagaimana, ya, masa-masa Daud, ya, masa-masa Daud itu mereka menghadapi goncangan-goncangan, ya, bagaimana mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa yang besar di sekeliling mereka. Tetapi apa yang terjadi, ya, apa yang kita lihat, bahwa Tuhan terjaga dan dia muncul sebagai pahlawan. Kalau kita baca di ayat 65, lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Lalu apa? Secara eksplisit, ayat 66, ia memukul mundur para lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya, tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ya, bagaimana campur tangan Allah. Dan ayat 69, ia membangun tempat kudusnya setinggi langit laksana bumi yang didasarkan untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi kalau kita perhatikan pemirsa The Safe Ministry, ya, bagaimana campur tangan Allah di dalam sejarah bangsa Israel. Dan kita melihat di dalam Mazmur 78 ini diungkapkan oleh pemazmur bahwa bukan hanya bagaimana Allah turut campur tangan, tapi secara khusus ditekankan Israel, ya, tidak setia kepada Allah, ya. Israel tidak setia kepada Allah. Terutama apa? Mereka beberapa kali gagal jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya, jadi luar biasa ketika kita membaca Mazmur ini, kita dibawa pikiran kita kepada sejarah masa lalu, bagaimana Israel jatuh bangun, ya. Mereka tidak mempercayai Allah, mereka meragukan tuntunan Allah, bahkan apa? Mereka sempat mendirikan patung lembu emas, ya, pada waktu di padang belantara. Jadi akar ketidaksetiaan Israel itu apa? Mereka melupakan apa yang telah Allah lakukan, sehingga apa? Mereka tidak percaya Allah, mencobai Allah, dan bukan hanya itu, mereka memberontak terhadap Allah, sehingga apa? Mereka gagal dalam memelihara hukum, perjanjian, dan kesaksiannya. Namun, pemirsa The Safe Ministry, kita berterima kasih kepada penulis pelajaran ini, ya, yang mengangkat kembali kitab Mazmur. Supaya apa? Kita tidak terjebak kepada menghakimi atau menyalahkan orang Israel yang tidak setia. Ya, tapi ini adalah menjadi kewaspadaan bagi kita, notifikasi, alert yang sangat kuat bagi kita. Agar apa? Agar kita juga mulai berkaca, merefleksikan diri. Ya, jangan-jangan di dalam sejarah hidup kita, kita juga melupakan keajaiban Tuhan di masa lalu. Terutama ketika kita di dalam keadaan sulit. Pemirsa The Safe Ministry, mungkin di antara kita sekarang sedang mengalami keadaan sulit, di mana kita sedang diuji iman kita. Bisa saja pilihan hanya dua. Ya, pilihan hanya dua ketika kita dalam keadaan sulit. Tinggalkan Tuhan, ya, supaya kita bisa meneruskan hidup ini, atau kita tetap mengikut Tuhan, tapi kita dalam pikiran kita merasa apa yang terjadi nanti ke depan. Ya, saya mendapati ada beberapa sahabat dan teman yang sekarang sedang dalam kebimbangan oleh karena urusan pekerjaan. Sudah mencoba setia dalam mengikuti apa yang
yang Tuhan ajarkan kepadanya. Sudah mengikuti hari Sabat, sudah menjalankan, memberikan persepuluhan, sudah memberikan persembahan. Ya, namun pekerjaan yang dilakukan tidak menuju lebih baik. Dan bahkan akhirnya seperti seolah-olah diambang kebimbangan. Karena mulai mengatakan apa gunanya saya mengikut Tuhan. Ya, saya sudah lakukan yang terbaik, tapi hidup saya tidak semakin baik sekarang. Akhirnya bimbang, ya, aktivitas-aktivitas pekerjaan di hari-hari Sabat, apakah saya ambil atau tidak. Ini mungkin ya bisa jadi juga suatu notifikasi bagi kita, suatu peringatan. Bisa saja kita seperti orang Israel dulu. Kita lupa sama kebaikan Tuhan. Ya, sama seperti mereka ketika mereka kesulitan air. Ya, mereka pikir akan selesai sejarah hidup mereka. Ya, lalu mereka marah-marah. Ketika mereka ditinggalkan Musa, mereka pikir akan selesai hidup mereka. Lalu mereka mendirikan patung lembu emas. Mungkin kita seperti itu. Tapi pelajaran hari ini menyatakan kesetiaan Tuhan itu tidak ada yang bisa membendung. Tuntunan Tuhan kepada Israel itu menjadi pegangan kita bahwa Allah ya adalah Allah yang pasti, yang selalu apa? Menggembalakan kita dengan ketulusan hatinya dan menuntun kita dengan apa? Kecakapan tangannya. Apakah kita meragukan kecakapan tangan Allah? Demikian Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, judul pembahasan kita berikutnya adalah mengingat sejarah dan pujian Tuhan. Dari yang kita bisa mengerti dari pelajaran kali ini adalah dengan kita mengingat sejarah itu membantu kita memuji Tuhan. Pak Fajar, apa yang bisa kita lebih mengerti lagi mengenai pelajaran kali ini, Pak? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry dan rekan-rekan pemirsa yang ada di Sabah, Malaysia, ada di Sumatera Utara. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali ya. Ini pertanyaan, bagaimana sih? Apa tujuan untuk mengingat sejarah dan pujian kepada Tuhan khususnya pada konteks sejarah bangsa Israel sendiri? Ternyata setelah kita membaca Mazmur pasal 105 banyak sekali dituliskan sejarah bangsa Israel ketika mereka harus menghadapi kelaparan, ketika Abraham juga dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan juga sudah meneguhkan perjanjian antara Abraham, kemudian Ishak, dan turun kepada Yakub, dan pada akhirnya Yusuf. Kemudian setelah Yusuf muncul pemimpin bangsa Israel yaitu Harun dan Musa, di mana mereka memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kalau kita lihat bagaimana sejarah itu sudah terjadi dan banyak sekali kesusahan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel, namun Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa dapat mendampingi bangsa Israel menyelamatkan mereka dari kebinasaan maupun kesengsaraan ya. Jadi memang patut bagi kita mengetahui bagaimana pimpinan Tuhan pada masa lalu, khususnya kepada bangsa Israel, sejarah sudah membuktikan bagaimana bangsa Israel itu dituntun oleh Tuhan. Dan disitulah ada satu puji-pujian yang disampaikan oleh bangsa Israel, bagaimana kuasa Tuhan itu selalu hadir ya. Jadi pemazmur fokus kali ini itu dengan perjanjian antara Allah dengan Abraham, kemudian dilanjut oleh Ishak dan Yakub, kemudian turun-temurun sampai generasi berikutnya, sampai mereka kembali kepada tanah Kanaan, di mana inti dari perjanjian bahwa Tuhan itu akan memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, kepada bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel sempat meninggalkan kurang lebih sekitar 400 tahun dan menjadi budak di tanah Mesir, namun Tuhan tetap konsisten akan janjinya ini kepada leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan pada akhirnya Tuhan memimpin bangsa Israel dan tiba di tanah Kanaan. Nah, dari situlah semua anak cucu mereka diingatkan kembali bagaimana sejarah pimpinan Tuhan pada masa lalu itu berlaku kepada bangsa Israel ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya bangsa Israel itu betul-betul mengetahui bahwa Allah mereka adalah Allah yang setia. Itu yang pertama ya, Allah mereka adalah setia. Meskipun bangsa Israel itu mencoba untuk tidak setia kepada Tuhan, mereka menyembah berhala seperti yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin, namun kasih setianya kepada Tuhan itu yang luar biasa itu berlaku kepada bangsa Israel.
Dan inilah yang diceritakan oleh para leluhur mereka kepada generasi berikutnya supaya mereka mengetahui dan betul-betul paham bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setianya. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui sejarah ini. Supaya generasi berikutnya itu mengetahui bahwa otoritas yang paling tinggi itu ada di dalam Tuhan. Tuhan memiliki satu otoritas untuk menghukum kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, contoh kasusnya itu adalah bangsa Mesir. Bagaimana bangsa Mesir itu dia menganiaya, memperbudak bangsa Israel, dan pada akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Kemudian Tuhan juga memberikan satu ujian kepada bangsa Israel. Ketika mereka tidak setia, itu ada satu penghukuman kepada mereka. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana kedaulatan Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan itu berlaku kepada bangsa Israel. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari ini, Beatrice? Dan pemirsa The Safe Ministry. Ketika kita mengingat akan sejarah atau pengalaman rohani kita pada masa lalu, meneguhkan iman kita bahwa Tuhan selalu setia kepada kita. Meskipun kita jatuh, meskipun kita meninggalkan Dia, Dia adalah setia dan adil. Kasih setia. Ada satu pernyataan yang bagus. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, kecuali kalau kita lupa akan pimpinan Tuhan pada masa lalu. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Kembali lagi dengan kisah bangsa Israel, kita akan membahas mengenai mengingat sejarah dan pertobatan. Silakan Pak Tobing diuraikan bagaimana sejarah bangsa Israel ini dapat membantu pertobatan kita pada zaman ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, secara prinsip Mazmur 106 masih sama dengan pelajaran yang sebelumnya, ya, yaitu mengingatkan peristiwa-peristiwa besar di dalam sejarah Israel, ya, terutama ketika mereka keluar dari Mesir, kemudian hidup di padang gurun, lalu bagaimana mereka mengalahkan Kanaan. Ya, jadi 3 peristiwa besar ini yang diungkap di dalam kitab Mazmur 106 ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita coba selidiki beberapa ayat dari Mazmur 106. Kita baca bagian pertama itu ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita diawali dengan satu motivasi dalam bentuk kepastian bahwa Allah itu selama-lamanya apa? Setia dan Dia baik. Lalu siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, mendengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di pengantar ini bahwa Allah adil, ya, tapi keadilan Allah itu tentu akan punya akibat, ya, bahwa orang yang benar, ya, orang yang setia kepada Tuhan itu tentu akan diselamatkan. Orang yang tidak setia, ya, menerima konsekuensi otomatis, ya, bahwa mereka akan mendapat penghakiman. Lalu kita pindah ke ayat 6. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik, ya, telah berbuat fasik. Lalu nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut terberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Ya, dan seterusnya itu mulai 9 dan seterusnya, itulah mulai sejarah. Di hardiknya laut terberau, terus itu ya, terus bagaimana di padang gurun dan seterusnya. Tapi ada yang kita perhatikan di ayat 6, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Ya, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Ya, jadi nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sebenarnya, ya, diingatkan kepada kita kembali seperti di pelajaran hari Minggu yang sebelumnya juga, bahwa ada pengakuan dosa di sini. Kami fasik, gitu ya. Ada pengakuan dosa. Pengakuan dosa adalah awal mula pertobatan. Ya, jadi tidak mungkin ada orang bisa bertobat kalau dia tidak menyadari apa kesalahannya. Nah, ini pengakuan dosa adalah awal mula pertobatan. Namun yang kita harus perhatikan bahwa mereka katakan nenek moyang kami begini 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 gitu, tapi hati-hati bahwa generasi yang sekarang, generasi saat itu, ya, yang di dalam penulisan Mazmur ini, Allah juga bilang bahwa mereka juga tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Nah, ini juga
peringatan bagi kita, ya, peringatan bagi kita. Hati-hati, ya, kita sudah diberi, ya, banyak disingkapkan banyak pelajaran sejarah Israel. Jangan sampai kita tidak lebih baik dari nenek moyang kita, ya, dari sejarah Israel dulu, ya. Lalu kita coba melompat ke bagian akhir, ya, setelah kita dituturkan sejarahnya, bagaimana sejarah Israel diringkaskan di dalam Mazmur 106 ini, kita coba pindah ke ayat 44. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka, ya. Ketika ia mendengar teriak mereka. Apa ketika mendengar teriak mereka? Artinya ketika orang Israel mengadu kepada Allah. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Lalu apa? Di ayat 47, inilah pertobatan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Jadi Mazmur 106, ya, diawali tadi suatu motivasi yang menunjukkan kepastian bahwa Allah itu besar, kasih setianya, dan Allah itu perkasa, tidak ada yang bisa membendung. Lalu mulai dituturkan, ya, dituturkan ini loh, ya, bentuk-bentuk kesetiaan Allah kepada orang Israel, dimulai dari laut Teberau dan seterusnya, dan diceritakan bahwa ada apa? Ada sejarah di mana anak-anak Tuhan bangsa Israel, ya, sering meninggalkan Allah, ya, tapi apa? Allah campur tangan, ya, campur tangan, dan bahkan apa? Memberikan kelepasan kepada mereka. Ya, bangsa Israel sebenarnya bangsa yang kecil dibanding bangsa yang lain, tapi begitu Allah turut campur tangan, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan ditutup tadi, ia menilik kesusahan mereka. Karena apa? Karena mendengar teriakan mereka. Jadi itulah Mazmur sejarah dan pertobatan yang disampaikan kepada kita di Mazmur 106 ini. Apa poin yang paling penting bagi kita? Poin paling penting di bagian akhirnya, yaitu apa? Pertobatan. Ya, pertobatan, pengakuan dosa, merasakan bagaimana bahwa hidup kita ini benar-benar karena campur tangan Allah, ya, sehingga kita datang, ya, mengadu kepada Allah. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, ya, selamatkanlah kami. Biarlah kiranya ungkapan selamatkanlah kami ya Tuhan, inilah selalu yang menjadi apa? Bentuk penyerahan kita. Lalu ditambah dengan apa? Ayat 48, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Ya, ketika kita mengaku dosa kita, menyesal, datang mengadu kepada Tuhan. Lalu apa? Ya, kita menyerahkan, kita meminta agar Tuhan yang menyelamatkan kita. Kemudian apa hasil yang kita akan dapat? Kita akan secara otomatis menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, mengakui Tuhanlah Allah kita, ya, yang setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa menolak itu, tidak ada yang bisa tidak mengakui itu. Karena apa? Kita akan mengatakan amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Ini pemirsa The Save Ministry, kita berharap kita tidak tahu kapan akhir ujung hidup kita. Tapi biarlah ujung hidup kita ditutup dengan satu pertobatan. Oleh karena itu, ya, karena kita tidak tahu kapan berakhir hidup kita, biarlah pertobatan itu, ya, terjadi bagi kita setiap saat, setiap hari. Sehingga kapanpun kita menunaikan tugas kita di dalam hidup ini, kita didapati Tuhan apa? Bertobat. Boleh jadi kita dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, yang cemar di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana sejarah Israel? Ya, mereka jahat, mereka meninggalkan Tuhan. Tapi ketika mereka datang mengaku dosa kepada Tuhan, Tuhan apa dikatakan? Ia menilik kesusahan mereka. Ya, dan bahkan dikatakan ia menyesal, ya, menyesal ini tentu bahasanya manusia, dalam artian apa? Dia berbelas kasihan. Pemirsa The Safe Ministry, mari, ya, biarlah kita mengalami pertobatan setiap hari bersama Allah, agar kita dapat apa?
agar kita dapat merasakan bagaimana tuntunan Tuhan kepada kita, dan kita hanya akan mengungkapkan puji-pujian pengakuan kepada Allah karena Allah itu memang Allah yang luar biasa. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Beatrice. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, di hari berikutnya kita akan membicarakan mengenai perumpamaan tentang pohon anggur Tuhan. Pak Fajar, apa yang perlu kita pelajari dari perumpamaan pohon anggur Tuhan? Silakan, Pak. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Perumpamaan anggur ini sebetulnya menggambarkan bangsa Israel. Ketika pohon ini kemudian dicabut dari tanah Mesir, artinya diambil ya. Bangsa Israel itu diambil kemudian ditempatkan di tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dan pohon anggur ini ditanam atau dibawa ke tanah perjanjian itu. Tapi rupanya pohon anggur di tanah perjanjian itu malah justru menjadi busuk ya, karena murkanya dan penghakiman Allah, oleh karena mungkin perbuatan ketidaksetiaan dari bangsa Israel sendiri. Kita tahu bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian itu kan banyak bangsa-bangsa penyembah berhala ketika itu. Pada waktu mereka mencoba menuntas, Tuhan katakan harus tuntas semuanya, tapi ada beberapa bangsa yang memang dibiarkan oleh bangsa Israel. Nah, inilah yang memberi dampak pengaruh kepada bangsa Israel itu sendiri. Mereka turut serta mengambil bagian dalam penyembahan berhala. Oleh karena itu, pohon anggur yang sudah dicabut dari tanah Mesir, artinya bahwa bangsa Israel itu yang sudah diambil dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, kemudian dipindah ke tanah perjanjian, rupanya pohon anggurnya itu tidak bertumbuh dengan baik, malah justru mengalami kebusukan, menjadi busuk oleh karena ketidaksetiaan mereka, sehingga Tuhan itu murka memberikan seperti penghukuman kepada mereka. Dan ada beberapa waktu lamanya Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Namun kasih setianya Tuhan masih tetap memonitor, masih tetap melihat akan ketulusan daripada bangsa Israel itu sendiri. Nah, pemazmur mencoba untuk menuliskan dalam Mazmur 80 bagaimana turun naik iman daripada bangsa Israel itu sendiri. Mazmur tidak merenungkan alasan mengapa penghakiman Allah itu berlaku kepada bangsa Israel. Namun Mazmur di dalam Mazmur 80 mencoba untuk mengingat kembali akan kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan respon daripada bangsa Israel itu sendiri yaitu adalah mereka mengalami satu pertobatan seperti yang dijelaskan oleh panulis saudara Elvin. Poin yang paling penting itu di akhir, yaitu bagaimana kita bertobat kembali kepada Tuhan. Dan ini juga diungkapkan juga oleh penulis Mazmur dalam Mazmur 80 ayat yang keempat. Dikatakan, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Itu artinya bahwa bangsa Israel itu meminta tolong kepada Tuhan supaya mereka itu dipulihkan, sehingga wajah daripada Tuhan itu bersinar di dalam wajah seluruh bangsa Israel, supaya ada satu keselamatan dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian ayat yang ke-8. Di situ juga masih dinyatakan, diungkapkan oleh pemazmur ini, ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Dua kali itu dinyatakan. Artinya bahwa pertobatan itu adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga mereka dapat kembali kepada Tuhan. Ada satu kutipan yang sangat bagus sekali ya. Di dalam Yeremia 24 ayat 7, di situ dikatakan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Kerinduan daripada Tuhan, kasih setianya, rindu bahwa bangsa Israel itu bertobat dan kembali kepada Dia. Oleh karena itu Tuhan memberikan hati yang mau mendengar nasihat daripada Tuhan. Dan pelajaran yang penting bagi kita, yaitu Beatrice dan pemirsa The Safe Mysteries. Ketika Tuhan memberi kita hati untuk mendengar bisikan Roh Kudus, ketika kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Roh Kudus selalu membisikkan kepada kita. Ketika Tuhan memberikan hati kita untuk mendengar, cobalah kita untuk kembali kepada Tuhan dan mau tetap berlaku setia kepada Dia. Dan tentunya melalui pertobatan yang kita berikan ini secara sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan memberikan pengampunan yang luar biasa kepada kita.
Dan tentunya kasih karunia itu akan berlaku kepada kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Di hari berikutnya, kita akan mempelajari lagi-lagi di sejarah bangsa Israel mengenai karunia Tuhan, ditunjukkan sepanjang Tuhan memerintah bangsa Israel. Dan kali ini kita akan mempelajari mengenai supremasi Tuhan dalam sejarah. Pak Fajar, boleh diuraikan lebih lanjut lagi mengenai supremasi Tuhan ini dalam kisah bangsa Israel? Tentunya sejarah membuktikan bagaimana keberadaan daripada Tuhan, keterlibatan Tuhan itu berlaku kepada bangsa Israel. Dan yang paling besar itu adalah mengenai penciptaan. Kita tidak bisa menyangkal penciptaan seluruh alam semesta itu oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena firman Tuhan. Bukan itu terjadi begitu saja, namun itu oleh karena keterlibatan Tuhan, oleh karena Tuhan yang menginginkan, oleh karena firman Tuhan, sehingga segala sesuatunya itu jadi. Jadi pemazmur ini mencoba untuk mengajak kita menyembah dan memuji akan kebaikan, akan kesetiaan Tuhan kepada umatnya, yaitu menyediakan satu tempat, yaitu bumi dan seluruh alam semesta, tata surya, dan ya segala sesuatu. Nah, inilah yang ingin diungkapkan oleh Mazmur supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita tetap setia kepada Dia. Karena apa? Sejarah sudah membuktikan bagaimana keberadaan Tuhan itu, campur tangan Tuhan itu berlaku atas seluruh umat-umat Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada bangsa yang menjadi milik kesayangannya, menyatakan hubungan khusus antara umatnya dengan Tuhan. Tentunya Tuhan juga memilih bangsa Israel itu menjadi umat kesayangan Dia, itu adalah kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, dengan rendah hati seharusnya bangsa Israel itu sadar. Yang kedua, selalu mengingat akan pimpinan Tuhan, akan keterlibatan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan melakukan segala upaya supaya mereka memiliki satu keselamatan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, keselamatan di dalam kehidupan mereka. Sementara mereka tidak setia, yaitu dengan melakukan penyembahan berhala, dan mereka mengalami satu hal yang ya putus asa, kemudian tidak memiliki satu daya, tidak memiliki satu usaha. Jadi mereka benar-benar terpuruk ketika mereka melakukan penyembahan berhala dan tidak setia kepada Tuhan. Nah, apa yang patut yang dilakukan oleh umatnya adalah tentunya umat Tuhan tetap harus mengandalkan Tuhan sebagai pencipta dan sekaligus sebagai penebus umat manusia itu sendiri. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah yang pertama, kita dengan supremasi Tuhan dalam sejarah, kita mengetahui akan kasih karunia, kasih setia Tuhan kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bagaimana Tuhan memberikan penghakiman kepada seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Ketika kita melakukan satu perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada satu otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, penghakiman itu akan betul-betul adil. Bagi mereka yang tidak setia, tentunya kita akan memperoleh satu penghukuman. Sementara ketika kita tetap setia akan kehendak Dia, penghakiman ini memberikan rasa keadilan bagi kita semuanya. Ada satu upah yang disediakan maupun berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, kesetiaan Tuhan kepada umatnya memimpin pemazmur untuk menegaskan ketidakberdayaan berhala. Artinya bahwa ketika bangsa Israel itu hanya mengandalkan berhala, sementara berhala itu tidak memiliki satu power atau kekuatan, kuasa, tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara supremasi keberadaan Tuhan sudah memberikan satu bukti bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu yang di luar nalar mereka, bahwa Tuhan itu terlibat, dapat mampu membawa umatnya, kemudian banyak keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sendiri. Sementara ketika mereka mengandalkan berhala, berhala tidak memiliki satu kekuatan, kuasa apapun, tidak ada gunanya mereka menyembah kepada berhala karena tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan kepada berhala ini. Namun, ketika mereka kembali kepada Tuhan, supremasi Tuhan itu memberikan bukti bahwa ada satu keajaiban-keajaiban yang mana Tuhan itu bertindak melakukan segala sesuatu untuk kebaikan umat Tuhan. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry? Kita tahu bahwa Tuhan
memiliki daya upaya yang luar biasa untuk menolong dan membantu kita. Kadang-kadang kuasanya itu tidak kita mengerti. Pertolongan itu tepat pada waktunya. Ketika kita jatuh terpuruk, di saat kita ada di titik yang paling bawah, Tuhan mampu mengangkat kita. Dan dia bertindak di luar nalar kita, memberikan satu pertolongan yang tidak kita duga sama sekali. Nah, itulah salah satu bukti kasih setianya Tuhan itu kepada kita. Oleh karena itu, dengan mengingat kita pada masa lalu, pimpinan Tuhan masa lalu, itu akan meneguhkan iman kita, supaya kita akan tetap setia sampai Tuhan benar-benar datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita tinggal bersama-sama di kerajaan surga. Demikian Beatrice dan pemirsa The Ministry. Baik, tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan pembahasan kita sepanjang minggu ini oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, sungguh pelajaran ini adalah satu pelajaran yang sangat kita butuhkan. Kita melihat bagaimana pemazmur mengungkapkan sejarah masa lalu, agar tujuannya kita diingatkan bahwa Allah turut campur tangan di semua aspek kehidupan kita. Bagaimana orang Israel baik pada waktu mereka setia, dan bahkan ketika mereka juga meninggalkan Tuhan, ya Tuhan tetap baik kepada mereka. Pemirsa The Safe Ministry, mungkin ini sulit kita terima ketika kita sekarang dalam keadaan hidup yang sulit, ketika seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ya, apakah dari segi kesehatan, dari segi keuangan, keadaan keluarga, atau mungkin pekerjaan. Bisa saja kita sekarang seperti berada di ujung tanduk yang membuat kita harus memilih untuk sementara meninggalkan Tuhan. Lalu kita berpikir mungkin nanti kita akan kembali. Tapi pelajaran sejarah yang Tuhan sudah tunjukkan melalui kitab Mazmur yang kita pelajari dalam satu minggu, bahwa dalam situasi yang paling kritis sekalipun, Tuhan menyendengkan telinganya dan Tuhan bertindak. Apakah kita mau mengaku dan datang kepada Tuhan dan mempercayakan, membiarkan Tuhan yang bertindak kepada kita? Tidak ada yang perlu kita khawatirkan akan hidup kita pada saat ini dan masa depan, kecuali kita melupakan apa yang Tuhan sudah buat di masa yang lalu. Pemirsa The Safe Ministry, marilah dalam keadaan hidup kita apapun sekarang ini, apakah kita sedang dalam keadaan sejahtera maupun kita sedang dalam keadaan sulit, mari kita percaya melalui pelajaran sejarah masa lalu yang Tuhan sudah tunjukkan, biarlah kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Allah lah pemilik alam semesta ini. Tidak ada yang tidak bisa Dia berikan. Tidak ada yang Dia tidak bisa kendalikan. Selama kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah pelajaran ini menginspirasikan kita, ya, bahwa tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Selama kita percaya kepada Tuhan, kita akan melihat satu persatu janji Tuhan akan digenapi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas kuasa Tuhan dan janji-janjinya yang selalu ditepati. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang luar biasa. Kasih setia Tuhan yang patut kami andalkan di saat kami mengalami satu kesusahan, kepedihan. Namun kami yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong dan membantu kita dalam di saat keterpurukan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan menjadi kekuatan, sumber kekuatan bagi kami untuk menghadapi masa depan. Dan biarlah kami akan selalu ingat akan sejarah pada masa lalu, bagaimana kuasa dan kekuatan Tuhan itu berlaku bagi umat-umatnya yang setia. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh terinspirasi, mereka tetap setia sampai Engkau menjemput kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sungguh besar sukacita yang kita rasakan atas pelajaran satu minggu ini, bahwa janji Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Kita juga mengharapkan bisa saling menguatkan dengan pemirsa The Safe Ministry. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan pesan di kolom komentar, suka dengan video kami, dan langganan di channel kami juga. Kami rindu untuk bisa bertemu dengan pemirsa The Safe Ministry setiap minggunya untuk belajar Alkitab dan pelajaran sekolah Sabat bersama-sama.
Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati.